Banjir menjadi salah satu permasalahan klasik sejak Jakarta masih dikenal dengan sebutan Kota Batavia. Ini kan hujan dari semalam. Kalau hujan semalaman pasti banjir. Susah lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kerja, Pak. Ya, kita 2 RT nih. 2 RT. Sekitar 300-an rumah. Zainuddin HM dalam buku Banjir Jakarta mencatat, kota ini sudah kerap dilanda banjir sejak 3 abad lalu yang disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung dari Buitenzorg yang saat ini dikenal sebagai Bogor. Sejak era reformasi, banjir besar yang turut memakan korban jiwa menjadi siklus 5 tahunan. Banjir terjadi karena faktor-faktor yang kian kompleks, bukan semata permasalahan tingginya intensitas hujan. Jakarta berada di antara 13 aliran sungai. Berkurangnya wilayah serapan air, fakta terus terjadinya penurunan permukaan tanah, bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman, hingga pola hidup masyarakat yang hidup di dalamnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bukannya tanpa upaya untuk menyelesaikan problema ini. Mulai dari pengerukan sungai dan waduk hingga mengembangkan program pengendalian banjir berbasis Internet of Things. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat juga terus berupaya merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung yang merupakan infrastruktur untuk mengurangi puncak banjir di Kali Ciliwung dengan cara mengalihkan aliran air ke Kanal Banjir Timur. Ketika Kali Ciliwung mencapai elevasi tertentu, ya, dalam perhitungan kami itu debitnya sekitar 300 kubik, maka itu akan kita mulai alihkan ke Kali Cipinang yang kemudian masuk ke Kanal Banjir Timur. Itu nanti sistem kerjanya dari sudetan itu seperti itu. Dan bahwa ketika di Kali Ciliwung itu debit airnya naik, ya, kemudian di sini kita perkirakan ketika akan menyebabkan di Manggarai itu masuk ke siaga 3, sebelum masuk ke siaga 3, maka air di Kali Ciliwung ini sudah kita belokkan ke Kali Cipinang. Di dalam perencanaan kami 60 meter kubik per detik yang bisa kita alihkan. Tapi dalam simulasi kami itu bisa lebih besar dari itu, bisa mencapai sekitar 66 meter kubik. Pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo bersama jajarannya dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau perkembangan proyek sodetan yang kian mendekati rampung. Yang pertama adalah kita harus menyelamatkan Jakarta, kita harus bisa Jakarta tetap saat inilah nyaman untuk masyarakat berbagai lapisan untuk tinggal. Nah, salah satu tantangannya adalah banjir. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu pemerintah daerah mengentaskan atau menyelesaikan atau mengurangi banjir di Jakarta dengan membangun 2 waduk di wilayah Jawa Barat, ditambah dengan di dalam DKI adalah sodetan Kali Ciliwung yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah pusat, PUPR, untuk pemerintah daerah melakukan percepatan sodetan. Dan ini bersama dengan masyarakat, bersama dengan Wali Kota Jakarta Timur, kami sudah lakukan. Dan terakhir, hari Sabtu kemarin, Pak Wali Kota menanam pohon. Jadi lokasinya itu tidak lebih dari 2 meter ya, di sini ada dinding, sana adalah lokasi lahan warga, di sininya adalah side pile ya kurang lebih 2 meter, tapi panjangnya kurang lebih 200 sampai 300 meter. Kemarin Pak Wali sudah saya minta untuk menanam dan sudah dilakukan. Ya mungkin ada 100 sampai 150 pohon. Artinya sodetan Kali Ciliwung, penampang basahnya sudah dapat untuk dilakukan proses untuk pembuangan air menyodet dari Kali Ciliwung. Di sisi kiri kanannya kan sudah kita bebaskan dan sudah bisa kita tanam pohon. Dan itu progresnya bisa mengurangi cukup signifikan terhadap banjir di Jakarta.
Selain normalisasi sungai dan merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan inovasi dan terobosan lain pengendalian genangan dan banjir. Bekerja sama dengan pemerintah pusat, DKI juga membuat ruang limpah sungai melalui proyek 942 atau 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai. Program infrastruktur untuk menciptakan ruang terbuka biru ini menelan biaya hingga 1 triliun rupiah yang dialokasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari dana pinjaman pemerintah pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2021. Ruang limpah sungai serupa dengan waduk atau floodplain yang difungsikan untuk menangani limpahan air sungai sehingga mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir. Hingga 2023, ada 3 ruang limpah sungai yang sudah rampung dibangun, yakni di kawasan Brigif Jagakarsa dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, serta di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Tak hanya menjadi sarana pengendalian banjir, ruang limpah sungai ini juga menjadi ruang ketiga untuk warga Jakarta. Berbagai aktivitas dilakukan warga di ruang limpah sungai baik di Brigif, Lebak Bulus, maupun Pondok Ranggon. Mulai dari berolahraga, memancing, hingga menjadi tempat bermain anak-anak dan ruang interaksi warga. Jakarta dan seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan menghidupi di dalam pun berharap persoalan banjir bisa terus ditanggulangi dan dicegah dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak. Mulai dari tingkatan pemerintah selaku regulator untuk menyiapkan strategi penanggulangan banjir, hingga masyarakat untuk terus belajar dan menyadari tentang perlunya cara hidup baik yang bisa menjauhkannya dari potensi terjadinya banjir, seperti melakukan hal sederhana dengan membuang sampah pada tempatnya. Penanggulangan banjir Jakarta pun tak sekedar berupaya melakukan penanggulangan terhadap banjir semata, namun juga memikirkan sisi lain dari penanggulangan banjir yang telah dilakukan, yakni dengan memberikan ruang lingkup bagi masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara maksimal di tengah keterbatasan lahan yang ada, serta menciptakan lingkungan asri dan sehat demi Jakarta yang lebih baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius tangani banjirop di wilayah pesisir ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya secara intens melakukan pembahasan progres dan kelanjutan proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara, National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Penanganan banjir termasuk rob yang tak kenal musim kemarau maupun penghujan menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam APBD DKI tahun 2023, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama. Penanganan banjir dialokasikan sebesar 12% dari total APBD 2023 yang mencapai 83,7 triliun rupiah. Pembangunan proyek ini menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga bersinergi dengan pihak swasta. Data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat, hingga tahun 2022 terdapat 10 tanggul untuk menghadang rob di utara Jakarta dengan total tanggul terbangun mencapai 17 km. Di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan tanggul NCICD kembali dilanjutkan. Ada 5 lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni di kawasan Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, dan Kali Plencong. Nah, di sisi lain bagaimana dengan kondisi rob yang ada di Jakarta? Pemerintah daerah berkewajiban membangun tanggul pantai bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu berkewajiban sepanjang 19,5 kilo. Nah, sudah dilakukan kalau tidak salah pemerintah itu 9 kilo, tinggal dilakukan 10. Nah, pemerintah pusat
melalui PUPR itu 16 kilo. Nah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nanti juga memikirkan untuk bangun giant seawall. Nah, di sisi lain ada pihak swasta yang kurang lebih 2,1 kilo juga membangun tanggul. Nah, ini diharapkan bisa selesai tanggul pantai ini di 2027. Insya Allah di lapangan tidak ada masalah. Karena ada titik-titik tertentu yang memang bersinggungan dengan masyarakat yang harus kami sosialisasikan. Sekali lagi ini penting karena untuk menjaga keberlangsungan Jakarta. Nah, kalau tanggul pantainya sudah secara keseluruhan yang saat ini sekarang baru mencapai 46-49%, maka misalnya daerah Kamal, daerah Cilincing, daerah Kalibaru, daerah Tanjung Priok itu bisa terhindar dari rob, termasuk daerah Penjaringan sekitar Waduk Pluit. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak rob dan dampak banjir dari hulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut upaya pengendalian rob di wilayah pesisir Jakarta merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan. 1 bulan bisa terjadi 1 hingga 2 kali, tergantung wilayahnya. Dan ini bisa ditandai waktunya, yaitu awal dan pertengahan bulan Hijriah. Nah, ini masyarakat bisa menandai waktu-waktu penting itu yang bisa berlangsung 3 sebelum tanggal tersebut hingga 3 hari setelah tanggal tersebut. Memang banjir rob ini akan terasa parah jika dibarengi oleh faktor meteorologi. Misalnya saat ini di perairan Laut Jawa tinggi gelombangnya lebih dari 2 meter. Nah, ketika berbarengan dengan fase pasang maksimum, ini akan menambah dampak air laut masuk ke daratan. Di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tiap kali laut pasang, banjir rob sudah pasti masuk kawasan permukiman. Kadang 2 hari sekali, kadang hampir seminggu sekali. Nggak nentu juga sih kalau pasang aja biasanya. Ya seperti ada aliran dari got aja kenceng, dia baru naik airnya. Situasi ini diperburuk oleh terjadinya penurunan tanah atau land subsidence. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat permukaan tanah turun 12-18 cm per tahun, efek dari penggunaan air tanah berlebihan. Sudah si referensinya cukup stabil sekitar 0,34 mm per tahun, tapi juga pemakaian air tanahnya ini gila-gilaan, besar-besaran. Indikasinya apa? Sepanjang Pantura sudah dibangun hotel-hotel mewah, bintang 5. Yakin hotel nggak menggunakan air tanah nggak berlebihan? Kendaraan berpenuh penuh. Itulah yang menyebabkan ini. Dari kawasan Pantura ini, kami menemukan satu, yang paling rusak itu adalah Pekalongan. Yang kedua, Semarang. 3, Jakarta. Selain sea level rise, land subsidence, di Pantura itu tanahnya aluvial, lembek. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengapresiasi dilanjutkannya pembangunan tanggul pantai di wilayah utara Jakarta. Ya, buat Jakarta untuk beberapa daerah sekarang ada skenario A, B, dan C. Sekarang nih sudah ada tanggul yang di pesisir itu yang sudah dibuat untuk melindungi wilayah-wilayah yang sangat sensitif seperti Pluit, Muara Angke, dan sebagainya, bahkan Sunda Kelapa. Udah itu kalau nggak begitu kan kita tenggelam ini sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis. Di usia Jakarta yang sudah 496 tahun, banyak suara warga berharap kota ini dapat terus berbenah untuk menjadi rumah yang aman, tentram, dan nyaman. Iya, untuk penghijauan saya sih berharap lebih banyak lagi RPTRA, lebih banyak taman-taman terbuka lah, biar ya minimal bisa mengurangi polusi lah ya. Untuk banjir sih
harapan saya untuk warganya sendiri bisa lebih diedukasi. Karena kalau pemerintahnya udah berupaya semaksimal mungkin, warganya masih buang sampah di kali, percuma. Dan untuk banjir nih, bisa juga nih bikin waduk kayak gini agar tidak ada yang kesumbat lagi menyebabkan banjir ya. Penanganan lingkungan yang lebih baik seperti taman-taman seperti ini kayaknya masyarakat sekarang butuh. Karena setelah COVID kemarin, kayaknya orang lebih suka kegiatan yang outdoor seperti ini. Bersih, tempat yang bersih, yang nyaman, apalagi di tempat yang seperti ini nyaman buat olahraga, itu aja. Lebih baik lagi sih, tambahin lagi, luasin lagi untuk penghijauannya aja sih sebenarnya. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi beranda depan Republik Indonesia. Di usianya yang sudah 496 tahun, Jakarta terus bersolek. Jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya. Tak hanya pembangunan kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul. Salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting. Menurut World Health Organization atau WHO, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikososial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk. Sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak, antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat akibat kemiskinan, pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak, serta peran protein hewani. Di awal tahun 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka stunting sebesar 14% dan harus bisa dicapai pada tahun 2024 mendatang. Target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Data Kementerian Kesehatan 2022 mencatat, angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan hingga menjadi provinsi terbaik nomor 2 di Indonesia. Data survei status gizi balita Indonesia mencatat, pada tahun 2021, prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 16,8% dan di tahun 2022, 14,8%. Untuk 2023, pemerintah DKI Jakarta dalam rencana pembangunan daerah mentargetkan prevalensi stunting turun menjadi 13,7%. Ada 3 wilayah di DKI Jakarta yang di atas rata-rata prevalensi balita stunting, yakni Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, dan Kota Jakarta Barat. Sedangkan 3 kota lainnya berada di bawah angka rata-rata provinsi, yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Target yang ditetapkan untuk daerah ibu kota menjadi 14% di tahun 2024 dinilai ringan. Pada 1 Februari 2023 lalu, Menteri Kesehatan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menekan angka stunting DKI di bawah 5%. Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara-negara maju di dunia. Untuk memenuhi target nasional tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk sejumlah program prioritas untuk menangani stunting. Pemprov DKI Jakarta menggalang seluruh sektor untuk bekerja sama dalam satu haluan untuk mengurangi jumlah stunting di seluruh wilayah ibu kota.
Nah, kami menggandeng semua pihak, termasuk juga pejabat DKI menjadi orang tua asuh, ya, menjadi orang tua asuh. Dan begitu juga kepada masyarakat, kepada pihak-pihak swasta yang memang secara mandiri mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan tadi. Pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi, yaitu memberikan daging, memberikan ayam, telur, susu. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat bisa manfaatkan itu untuk anak-anaknya. Yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup dan sekali lagi pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas. Sekali lagi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa suksesnya mengentaskan stunting. PJ Gubernur Heru optimistis mampu menurunkan angka stunting dengan berbagai cara melalui sejumlah program kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang telah berjalan. Pada Maret 2023 lalu, pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan program Jakarta Bergerak Atasi Stunting, di mana program mencakup screening dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan remaja, calon pengantin, serta sesudah menikah hingga mempunyai anak hingga usia 6 tahun. Salah satu contoh sukses mengatasi stunting yang sudah terlihat berada di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kelurahan Pondok Labu menerapkan sejumlah program untuk memenuhi gizi balita stunting. Pertama yaitu pencegahan. Pencegahan ini bentuknya seperti screening saat posyandu, kelas ibu hamil, pemberian vitamin A, seperti itu. Lalu yang kedua setelah pencegahan, yaitu tahap kedua penjaringan. Penjaringan kami melakukan pemeriksaan awal di puskesmas, lalu kami merujuk juga ke rumah sakit seperti Mayapada, Pasar Minggu, seperti itu. Untuk ditangani oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi klinik yang memang lebih kompeten. Yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pemulihan, salah satunya yaitu gerakan orang tua asuh yang dilakukan oleh Pak Lurah. Lalu ada juga kelompok peduli gizi, yaitu kelompok bermain anak stunting. Setiap anak di Pondok Labu ditimbang dan diukur tinggi badan, dan jika kurang dari standar atau kurva pertumbuhannya melandai, maka anak akan ditetapkan kurang gizi atau stunting. Semua balita baik yang stunting maupun tidak juga diwajibkan datang sebulan sekali ke posyandu untuk dipantau perkembangannya. Jika pihak posyandu menemukan ada balita yang mengalami stunting, maka akan langsung dilaporkan dan dirujuk ke rumah sakit. Ada pula sistem orang tua asuh, di mana para orang tua asuh melalui kelurahan memberikan perhatian dengan cara mengirimkan makanan bergizi 3 kali sehari, juga memberikan susu, vitamin, dan beragam kebutuhan gizi lainnya setiap bulan. Yang jelas ini kan persoalan kita bersama ya. Jadi setelah ada gerakan ini, kita bersama-sama seluruh anggota Golkarmat tergerak hatinya untuk membantu kegiatan ini. Per bulan berbentuk uang ya, kurang lebih sekitar 1,3 juta kita berikan ke PAIC. Tapi nanti pelaksanaannya dari PAIC itu tiap hari akan diberikan kepada yang anak stunting ini. Di Kelurahan Pondok Labu ada sebanyak 14 anak tercatat stunting pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya telah dikeluarkan dari status stunting berkat intervensi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta setempat. Ya, kalau kita di Kelurahan Pondok Labu, kita lebih komprehensif ya. Kegiatannya itu seperti tadi saya bilang, diawali dari pencegahan dulu, kemudian penjaringan, lalu pemulihan. Jadi nggak tiba-tiba kita langsung kegiatan hanya pencegahan saja tapi nggak ada pemulihannya, karena kita komprehensif. Kemudian kita bawa juga anak-anak kita ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Terus kita sadar betul bahwa ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anaknya. Kita berharap juga bahwa bukan hanya dari pihak pemerintah yang membantu, tetapi kita juga mengajak dari masyarakat, dari peran serta swasta, dari peran serta masyarakat untuk membantu dalam kegiatan orang tua asuh ini.
Kelurahan Pondok Labu bahkan sempat meraih penghargaan penanganan anak stunting melalui kelompok peduli gizi award yang diselenggarakan pemerintah Kota Jakarta Selatan atas keberhasilan penanganan stunting yang dinilai efektif. Tak hanya di Pondok Labu, upaya yang sama juga dilakukan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada 23 Mei 2023 lalu, PJ Gubernur DKI Jakarta mengunjungi langsung Puskesmas Pademangan yang memiliki program Kelenting Puspa atau kolaborasi intervensi menurunkan stunting Puskesmas Pademangan. Jakarta dan seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan menghidupi di dalam pun berharap persoalan banjir bisa terus ditanggulangi dan dicegah dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak. Mulai dari tingkatan pemerintah selaku regulator untuk menyiapkan strategi penanggulangan banjir, hingga masyarakat untuk terus belajar dan menyadari tentang perlunya cara hidup baik yang bisa menjauhkannya dari potensi terjadinya banjir, seperti melakukan hal sederhana dengan membuang sampah pada tempatnya. Penanggulangan banjir Jakarta pun tak sekedar berupaya melakukan penanggulangan terhadap banjir semata, namun juga memikirkan sisi lain dari penanggulangan banjir yang telah dilakukan, yakni dengan memberikan ruang lingkup bagi masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara maksimal di tengah keterbatasan lahan yang ada, serta menciptakan lingkungan asri dan sehat demi Jakarta yang lebih baik.